Selamat sore, kami dari kelompok 3 kelas B. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Dan perkenalkan, nama saya Yeski Lekoi, NIM 19130019, dan di sebelah saya Vitalis Idae dan NIM 19130038. Di sebelah saya Ricardo Febrianto Leki 19130002. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pemateri pertama. Bab 1, latar belakang. 1. Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu mall belanja berbasis online yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online secara mudah, aman dan nyaman. Penggunaan Tokopedia yang sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Tokopedia sejatinya tidak mempunyai cabang perusahaan. Ia hanya memiliki kantor pusat yang bertempat di Jakarta. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. 3. Bukalapak. Bukalapak merupakan situs belanja online terpercaya di Indonesia yang menjual beragam produk yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia. Sering berkembangnya teknologi, semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara digital. Lebih mudah dan praktis, termasuk kegiatan pembelajaran yang kini semakin mudah dilakukan secara digital, baik melalui komputer, laptop, hingga smartphone yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. 4. Traveloka. Traveloka adalah sebuah perusahaan rekreasi, tiket pesawat dan hotel di mana pengguna dan melakukan pemesanan pada situs traveloka.com. Semakin baik website Traveloka tersebut diharapkan mampu membuat kebutuhan konsumen dan informasi harga promosi tiket. 5. Amazon. Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berbasis di Seattle, Washington, yang berfokus pada commerce, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Baik, bab 2 saya memberikan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi bab 2, analisa antarmuka pada perancangan website dalam konteks interaksi manusia dan komputer yang terkait dengan faktor user interface, usability, dan user experience. 1. Analisa website Tokopedia. User interface. Kelebihannya, proses transaksi antar penjual dan pembeli aman karena setiap proses mengharuskan penjual dan pembelinya untuk melakukan konfirmasi, mulai dari konfirmasi pembayaran, konfirmasi pengiriman, hingga konfirmasi bahwa barang telah diterima. Namun banyak cara untuk melakukan promosi yang tidak membutuhkan biaya, mulai dari website gratis, searching engine optimization, komunitas jejaring sosial, hingga berbagai event yang diadakan oleh Tokopedia untuk membantu memberinya promosi. Kekurangannya, karena sistem yang digunakan tergolong masih baru, penjual masih banyak yang tidak mengikuti aturan untuk mengirim barang terlebih dahulu setelah pembeli mengirimkan uang ke pihak Tokopedia. Karena
masih memegang prinsip tidak ada uang, tidak ada barang. Usability. 1. Learnability. Pada tampilan website Tokopedia, pertama kali mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membukanya. Untuk bagian pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya, mulai dari pencarian barang yang diinginkan sampai pembeli barang yang sudah dibelikan pun ada. 2. Efisiensi. Saat pertama kali user membuka link web Tokopedia, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan dicari, dan user tidak susah untuk mengakses website tersebut. 3. Memorability. Untuk web Tokopedia cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang serta motif pembeliannya serta barang sudah sampai pun ada. 4. Error. Dalam web ini biasanya error yang biasa terjadi pada web Tokopedia yaitu pada saat server Tokopedia sedang mengalami gangguan atau maintenance. 5. Stratification. Aspek kenyamanan juga perlu bagi para user saat membuka website tersebut. Kemudian user experience, pengalaman pengguna dan developer website. Tokopedia menganalisis konsumen dalam berbelanja online untuk mengetahui bagian-bagian dari website yang ditingkatkan kualitasnya. Website kedua yaitu analisa website kepolisian NKRI. User interface. Kelebihannya, masyarakat melaporkan berbagai kejadian melalui website ini dengan login ke Polres atau Polsek setempat sehingga tidak perlu ke kantor polisi. Terus 2, orang tua dapat langsung berinteraksi dengan anggota polisi untuk menanyakan soal anak-anaknya dan mencari tahu syarat-syarat untuk menjadi anggota Polri. 3. Atasan dapat memantau absensi anggotanya. Kekurangannya sering dihack. Terus 2, masih dibutuhkan cybercrime demi mengamankan website ini. Usability. 1. Efisiensi. Untuk login ke website sangat cepat. 2. Learnability. Polisi dan masyarakat mudah berinteraksi lewat website ini. 3. Memorability. Para sipil juga mudah berinteraksi langsung dengan polisi untuk bertanya-tanya mengenai hal-hal tes masuk anggota Polri. 4. Error. Saya tidak menemukan error pada website ini. Terus 5. Stratification. Para anggota Polri juga merasakan kenyamanan dan kemudahan dan website ini karena website ini dibuat sedetail dan sebaik mungkin. User experience. 1. Kemampuan dari website ini memudahkan para anggota Polri di seluruh Indonesia dalam melihat berbagai informasi atas pengumuman terbaru. 2. Tampilan dari website ini menarik serta memiliki banyak manfaat untuk para anggota Polri mencari informasi-informasi. 3. Kegunaan dan fungsi dari website ini untuk memberikan seluruh informasi kepada semua anggota Polri. 4. Dengan adanya website ini, semua anggota Polri di Indonesia dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga, analisa website Bukalapak. User interface-nya. Terus kelebihan. 1. Notifikasi SMS setiap ada pesanan. Penjual akan mendapatkan SMS setiap ada pesanan. Oleh karena itu,
penjual akan fokus jualan online tanpa buang-buang waktu melayani calon pembeli yang tidak serius. Kedua, feedback positif setiap transaksi sukses. Penjual akan mendapatkan feedback positif secara otomatis dari sistem walaupun pembeli tidak memberikan feedback saat transaksi. Ketiga, kepastian menerima uang pembayaran. Penjual langsung menerima uang pembayaran setelah pembeli mengkonfirmasi penerimaan barang atau 1x24 jam setelah barang terkirim. 4. Prioritas di mesin pencarian. Setiap halaman barang penjual telah melalui proses SEO atau Searching Engine Optimization agar tampil lebih unggul di mesin pencarian seperti Google dan lainnya. 5. Perhitungan kirim otomatis. Penjual tidak perlu repot menghitung ongkos kirim karena sistem akan otomatis menghitung ongkos kirim yang harus dibayar oleh pembeli. 6. Edukasi kewirausahaan online. Bukalapak terus membangun semangat kewirausahaan kepada penjual dan pembeli dengan memberikan tips dan trik jual online. Kekurangannya: 1. Jika dibandingkan pesaing sejenis, Bukalapak kurang gencar memberikan promo kepada pelanggan. 2. Barang yang dijual tidak terjamin keadaan mereknya. 3. Promo gratis ongkir kirim bisa dimanfaatkan penjual untuk mencari keuntungan dengan membeli barangnya sendiri dengan akun lain dan mengambil untung dari selisih ongkos kirim. User experience. Menurut pengalaman user dan developer website di Bukalapak, menganalisis konsumen dalam berbelanja online untuk mengetahui bagian-bagian dari website yang perlu ditingkatkan. Kemudian 4-nya saya berikan kepada saudara Yuskin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi bab 2. 4. Analisa website Traveloka. User interface. Kelebihannya, Traveloka memiliki nama yang sangat cocok dan bagus untuk suatu nama website yang berhubungan dengan penjualan dan website. 2. Memiliki tampilan yang menarik. 3. Memiliki database yang tersusun rapi sehingga memudahkan user untuk lebih memahami. 4. Halaman awal sangat rumit di pencarian. Kelima, fokus kepada situs booking domestik. 6. Pencarian hotel masih sangat kecil informasinya. 1. Pencarian tiket dan hotel dalam negeri lebih unggul. 2. Terdapat penjelasan cara pemakaian Traveloka. 3. Mudah dalam pembayaran. 4. Cepat dalam memberikan informasi. 5. Kerjasama dengan maskapai penerbangan dan hotel sehingga mudah dalam informasi. Kemudian usability. 1. Efisiensi, login ke website cukup cepat. 2. Learnability, tampilan cukup menarik, bahasa dalam website juga mudah dipahami oleh pembaca, warna background juga menarik. 3. Memorability, desain websitenya mudah untuk diingat orang dan untuk tata letak pencariannya juga mudah untuk orang menghafal. 4. Error, pada web di atas saya tidak menemukan error. 5. Stratifikasi, sangat nyaman dan dalam pandangan manusia melihat atau membaca, tetapi gambar kurang menarik. User experience, pengalaman user dan developer website di Traveloka menganalisis kebiasaan konsumen untuk bagian-bagian website yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kemudian 5.
analisa website Amazon. User interface yang pertama sangat standarisasi, integrasi, konsistensi, dan probabilitas. 2. Teksnya sangat jelas. 3. Memudahkan melihat barang yang dijual oleh perusahaan. Kemudian usability, efisiensi, kecepatan akan website yang cepat akan membuat pengguna senang dan membuka situs dan aplikasi Amazon berkali-kali. 2. Learnability, banyaknya fitur yang memudahkan pengguna. Ketiga, memorability, pada deskripsi produk terdapat display produk dengan produk itu tidak hanya keterangan saja, sehingga pengguna tidak perlu mengira-ngira seperti apa bentuk produknya. 4. Error, tidak terdapat error. 5. Stratification, tawaran membeli produk yang relevan membuat pengguna mengerti produk yang mirip dengan produk yang dicarinya. Kemudian user experience, adanya email konfigurasi order. 2. Efisiensi waktu dan biaya. Kemudian bab 3 penutup. Kesimpulan, Tokopedia merupakan salah satu mal belanja berbasis online yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online aman dan nyaman. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Restra Sewa Kotama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengembangkan tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, sampai di sini presentasi kami. Mungkin ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.